Hai Sobat Ekspor, kenalin, aku Ipa Chandrawati, aku peserta studi independen Sekolah Ekspor Lapor Recycle 7. Aku dari Universitas Alma Ata Yogyakarta. Berbicara mengenai ekspor perkebunan, pasti tidak lepas dari kopi. Kopi di Indonesia merupakan eksportir terbesar ketiga di dunia pada tahun 2023. Selain kopi, ada juga teh di Indonesia sendiri. Teh berada di urutan kelima di dunia pada tahun 2019. Untuk menjadikan Indonesia sebagai pengekspor kopi dan teh nomor 1 di dunia, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Handito, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dan strategi yang bisa dikembangkan. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang dapat menjadi acuan. Mulai dari tantangan ekspor kopi dan teh di Indonesia, yang pertama ada penurunan produksi, penurunan supply, dan pengelolaan lahan. Kapasitas produksi teh dan kopi di Indonesia cenderung menurun atau terbatas karena harga produk dan biaya produksinya semakin meningkat. Banyak perkebunan teh yang mengalami penurunan produktivitas karena konversi lahan atau tidak lagi diproduksi secara optimal. Kopi juga menghadapi kendala yang serupa. Yang kedua, ketergantungan pada ekspor barang mentah. Saat ini sebagian besar produk kopi dan teh Indonesia masih diekspor dalam bentuk mentah. Hal ini mengurangi nilai tambah produk dan berdampak pada kesejahteraan petani karena mereka hanya mendapatkan harga yang relatif rendah. Yang ketiga, perubahan tren pasar global dan preferensi konsumen. Preferensi pasar global yang berubah seperti meningkatnya popularitas kopi di kalangan anak muda di negara seperti Cina dan tren minuman teh herbal. Selain itu, tren kopi segar dan pilihan roasting sendiri menjadi populer yang membutuhkan jenis kopi tertentu. Yang terakhir, kurangnya edukasi pada petani. Banyak petani yang belum mendapatkan edukasi mengenai teknik pemetikan yang optimal, pemupukan yang tepat, serta praktik agronomi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas dan hasil panen. Selain tantangan, ada juga strategi untuk mengembangkan ekspor kopi dan teh di Indonesia. Yang pertama, ada peningkatan kapasitas produksi dan kualitas. Untuk meningkatkan produksi kopi dan teh, pemerintah dan industri perlu mendukung petani melalui program revitalisasi lahan, irigasi, peremajaan tanaman, serta memperkenalkan varietas yang unggul. Dengan begitu, kapasitas produksi dapat meningkat, memenuhi permintaan pasar, dan berpotensi mengurangi ketergantungan pada impor. Yang kedua, menambah nilai produk melalui pengolahan dan diversifikasi. Untuk meningkatkan daya saing di pasar global, penting untuk mengolah kopi dan teh menjadi produk bernilai tambah seperti kopi bubuk, teh celup premium, dan minuman siap saji. Pengolahan produk ini bukan hanya meningkatkan harga jual, tetapi juga menciptakan diferensiasi produk Indonesia. Yang ketiga, edukasi petani tentang kualitas dan standar pasar internasional. Dengan memberikan edukasi terkait pemetikan biji kopi matang dan teknik pemrosesan yang benar, kualitas produk dapat meningkat. Program pelatihan bagi petani di desa terpencil juga bisa memberikan mereka keterampilan lebih untuk mengelola produksi dengan cara yang lebih efisien dan bernilai tinggi. Yang keempat, memasuki semua segmen pasar. Untuk meningkatkan ekspor kopi dan teh, Indonesia perlu hadir di seluruh segmen pasar, baik yang mentah, yang telah di roasting, maupun produk jadi dalam kemasan. Setiap segmen pasar ini memiliki harga dan permintaan yang berbeda yang akan memperluas peluang ekspor. Yang terakhir, promosi dan branding di pasar internasional. Program promosi dan branding yang terstruktur seperti yang telah dilakukan oleh beberapa negara lain dapat membantu meningkatkan citra produk kopi dan teh Indonesia di mata konsumen global.